غانا بعد إضاعة ركلة الجزاء. التعادل Grup A, 3 raksasa dan 1 kuda hitam. Sejarah sepak bola kembali menghadirkan kejutan jika anda mengingat tanggal 11 Juni 2010, laga pembuka Piala Dunia pertama di benua Afrika yang mempertemukan Afrika Selatan melawan Meksiko yang berakhir imbang 1-1. Tepat 16 tahun kemudian, juga pada laga pembuka di Piala Dunia 2026, Meksiko dan Afrika Selatan kembali bertemu. Ini bukan lagi sekedar pertandingan reuni, melainkan awal dari persaingan sengit antara 3 penguasa benua. Dinamika di Grup A kali ini sangat kompetitif. Grup ini menjadi medan pertempuran antara 3 raksasa penguasa kontinental dilengkapi dengan 1 kuda hitam dari Eropah. Di posisi pertama, ada Meksiko, kekuatan utama di Amerika Utara yang mendapat keuntungan penuh sebagai tuan rumah. Di posisi kedua, ada Afrika Selatan, kekuatan besar yang datang dengan catatan mentereng setelah sukses memuncaki klasmen Grup C, kualifikasi zona Afrika dan memaksa tim raksasa sekelas Nigeria berada di bawah mereka. Di posisi ketiga, ada Korea Selatan, raksasa Asia yang melaju dengan rekor tak terkalahkan sepanjang putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Ketiga tim ini membawa reputasi besar sebagai raja regional masing-masing. Sementara itu, status kuda hitam di grup ini dipegang oleh Cekos. Datang sebagai perwakilan UEFA, mereka kurang diunggulkan kerana membawa hasil minor dari babak kualifikasi di Eropah sehingga harus berjuang hingga babak play-off. Di balik catatan regional tersebut, keempat tim ini mendarat di turnamen dengan membawa beban sejarah yang besar. Sebagai tuan rumah, Meksiko memikul ambisi besar untuk memecahkan kutukan perempat final yang selama ini membayangi langkah mereka ketika ajang Piala Dunia berlangsung di rumah mereka sendiri. Sementara itu, Afrika Selatan datang untuk mengakhiri kebuntuan panjang setelah 16 tahun absen dari panggung tertinggi sepak bola dunia sejak terakhir kali mereka tampil pada saat menjadi tuan rumah tahun 2010. Tantangan berbeda dihadapi oleh Korea Selatan yang turun dengan generasi emas terbaru mereka demi menyamai atau melampaui pencapaian historis masa lalu. Di posisi lain, Ceko membawa beban emosional yang tinggi setelah sukses mengakhiri puasa panjang selama 20 tahun absen dari putaran final Piala Dunia. Persaingan taktik di grup ini akan semakin berat karena faktor non-teknis. Bermain di dataran tinggi Meksiko seperti di Estadio Azteca akan menguji fisik para pemain, terutama dari Ceko dan Korea Selatan karena kadar oksigen yang lebih tipis. Bagaimana strategi dari ketiga tim raksasa ini untuk saling mengalahkan dan sejauh mana tim kuda hitam Ceko dapat merusak prediksi di grup ini? Paradoks finansial dan kedalaman skuad. Langkah pertama untuk memetakan persaingan di grup ini adalah melihat nilai pasar skuad. Dalam sepak bola modern, besarnya nilai finansial sering dianggap menentukan prestasi di lapangan. Namun, angka-angka mentereng tersebut dapat memicu paradoks besar di grup A. Kedalaman skuad yang sesungguhnya bukan ditentukan oleh label harga pemain di situs transfer market, melainkan tingkat kepaduan tim saat menghadapi jadual turnamen yang padat. Jika melihat angka di atas kertas, Meksiko menjadi tim dengan nilai pasar tertinggi di grup ini, iaitu mencapai 194,6 juta euro. Di posisi berikutnya, Korea Selatan memiliki total nilai skuad sebesar 142,3 juta euro. Kedua tim ini terlihat unggul kerana memiliki deretan pemain bintang dengan nilai pasar di Liga Top Eropah maupun akibat inflasi nilai transfer di kompetisi domestik mereka. Namun, kemewahan individu ini dapat menjadi kendala jika terdapat ketimpangan kualitas yang mencolok dengan pemain pelapis di bangku cadangan. Jika satu pemain kunci mengalami cedera akibat padatnya jadual turnamen, kekuatan tim dapat merosot secara drastis.
Di posisi lain, Ceko menempel ketat di urutan kedua dengan nilai pasar sebesar 190,1 juta euro. Skuad Ceko memiliki kedalaman tim yang merata di liga-liga elit Eropah tanpa mengandalkan satu bintang dengan harga ratusan juta euro. Kolektivitas fisik mereka memberikan fondasi tim yang tebal dan disiplin. Sementara itu, Afrika Selatan menjadi tim dengan nilai pasar paling kecil di grup ini, iaitu hanya sebesar 45,8 juta euro. Mayoritas pemain mereka bermain di kompetisi lokal sehingga nilai ekonomisnya lebih rendah. Namun, kekuatan utama mereka terletak pada kerjasama taktis yang sudah terbentuk secara otomatis, mengingat sebagian besar pemain berasal dari klub domestik yang sama seperti Mamelodi Sundowns dan Orlando Pirates. Nilai pasar yang tinggi pada akhirnya dapat diredam oleh tim yang memiliki kolektivitas organik yang solid. Ilusi peringkat FIFA. Selain nilai pasar dan faktor alam, ada satu indikator di atas kertas yang sering mempengaruhi prediksi, yaitu peringkat resmi FIFA. Bagi sebagian besar orang, peringkat ini dianggap sebagai acuan utama untuk mengukur kekuatan sebuah tim sebelum turnamen dimulai. Namun, dalam format kompetisi singkat seperti Piala Dunia, angka statistik ini seringkali tidak menentukan di lapangan. Jika melihat posisi secara objektif, Meksiko memimpin grup ini dengan berada di peringkat 15 dunia, disusul oleh Korea Selatan yang menempati peringkat 25 dunia. Kedua tim ini berada di posisi atas kerana konsistensi mereka dalam mengumpulkan poin di zona konfederasi masing-masing. Sementara itu, tim kuda hitam Ceko berada di posisi tengah dengan menempati peringkat 41 dunia. Di posisi paling bawah, terdapat Afrika Selatan yang menempati peringkat 60 dunia. Jarak angka yang cukup jauh antara peringkat 15 dan peringkat 60 ini yang seringkali memunculkan anggapan adanya perbezaan kualitas yang mencolok di grup A. Kesimpulan realitas lapangan. Namun, angka rilisan FIFA tersebut tidak mencerminkan situasi sebenarnya secara menyeluruh. Peringkat Afrika Selatan yang berada di posisi 60 tidak menggambarkan performa asli mereka yang mampu mengalahkan tim-tim besar di benua Afrika. Begitu juga dengan Ceko di peringkat 41 yang secara harian para pemainnya berkompetisi di Liga Elit Eropah dengan intensitas tinggi. Pada akhirnya, status tinggi pada peringkat FIFA dapat menjadi kendala jika Meksiko atau Korea Selatan meremehkan kedisiplinan Ceko serta daya ledak dari Afrika Selatan. Saat pertandingan dimulai, semua angka statistik tersebut tidak lagi berpengaruh kerana kedua tim akan bertarung murni mengandalkan taktik fisik dan mental di lapangan. Kesimpulan dari labirin Grup A. Kesimpulan dari analisis kita di Grup A menunjukkan bahawa persaingan di grup ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi ketika faktor ego kontinental, nilai pasar, kondisi geografis dan peringkat FIFA digabungkan. Hasilnya adalah sebuah kompetisi yang sulit diprediksi. Tidak ada tim yang benar-benar dominan dan tidak ada tim yang dapat dicoret lebih awal. Modal baik dari babak kualifikasi masing-masing konfederasi tidak berguna jika mereka gagal beradaptasi dengan atmosfer ekstrim di Meksiko atau meremehkan kekuatan lawan. Secara taktis, prediksi kita tidak melihat tim mana yang memiliki nilai skuad paling mahal, melainkan siapa yang paling baik dalam mengelola energi dan kedalaman tim mereka. Meksiko diuntungkan oleh kondisi alam, tetapi tekanan mental sebagai tuan rumah dapat menjadi beban bagi performa mereka di lapangan. Korea Selatan memiliki transisi cepat, namun tipisnya udara dapat menjadi kendala besar bagi gaya permainan agresif mereka. Sementara itu, Afrika Selatan dengan kerjasama timnya yang padu serta Ceko dengan kedisiplinan fisiknya yang konsisten justru memiliki peluang besar untuk memberikan kejutan dan mengubah prediksi di atas kertas. Kelolosan di grup ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil seperti ketahanan fisik dan fokus di menit-menit akhir pertandingan. Pada akhirnya, Grup A akan menjadi panggung pembuktian bagi perwakilan dari 4 benua yang berbeza. Tim yang mampu melangkah ke fase gugur bukanlah mereka yang memiliki angka tertinggi statistik, melainkan mereka yang paling tangguh secara mental dan paling adaptif di atas lapangan hijau. World Cup 2026, let's sing it loud. One love, one dream,
One world, proud.